dengan perwakilan dari yang begini makanya coba ibu bicara saya ibu langsung supaya tidak. Ini Pak, ini kita ini cuma diberi teman, tidak boleh. Maka kita coba, karena orang itu tidak mengakui kalau cuma perwakilan. Supaya orang dengan sendiri bahwa punya ini, jangan sampai kalau sekarang ini memang Kita sedang mencoba itu. ini cuma mereka tidak mau. Masuk yang tidak ada. Atas keluar. Kita sudah coba dari sana tadi, coba bicara tawarkan di sana. Iya. Permintaannya dari orang karena sekarang itu semakin banyak orang itu di ibu suratan juga. Orang ingin supaya karena ini masalah pimpinan umat, ini orang supaya dialog sama-sama. Masyarakat bersama. Iya. Kalau sama yang mau berproblem, bukan harus jangan cuma lebih mau, dia kan lagi masyarakat yang lebih mau, nanti dijaga. Iya, itu kan belum mewakili semua umatnya. Nanti kalau kita bicarakan, sehingga kita tidak bisa putuskan. Nanti persoalan yang diputuskan ini sudah jelaskan tadi. Jelas sekali apa persoalan dengan pihak mereka yang harus kita dudukkan. Lalu akhirnya harus mengundang mereka. Bagaimana kalau ada pihak-pihak lain yang mau rapat ini kembali? Pihak masyarakat lain yang juga sama dengan mereka. Maaf, begini, maksud saya begini tuh. Ini kan tujuannya cuma mencegah jangan sampai ada berdiri masjid keempat kan? Tujuannya kan cuma itu dia. Masjid Palembang sudah 3 sekarang. Secara resmi saya tidak akui oleh pemerintah desa 3 kan, masjid ada di Palang. Sekarang kan sementara berdiri masjid keempat yang akan digunakan mungkin selama Ramadan mungkin apa tidak tahu akan berkelanjutan, Pak Mada terus. Jadi yang kita cegah itu jangan sampai ada masjid keempat ini. Sementara yang jelas-jelas yang ada kan itu orang-orang yang dalam tanda kurung yang terlibat di pembangunan masjid keempat. Itu untuk apa kita hubungan masyarakat yang tidak terlibat di situ? Jadi begini Pak. Jadi menurut saya selagi orang ada itu yang betul-betul di situ, ada banyak kita biarkan ke mereka. Karena Jadi sekarang ini bukan persoalan saya bukan persoalan polemik pembangunan masjid ini. Ini bangun masjid, siapa yang mau 100 pun masjid dibangun boleh, silakan. Yang kita inginkan ini bukan persoalan yang terjadi antara masyarakat sekian itu dengan persoalan pemberhentian imam, pengangkatan imam yang tidak disetujui, atau nanti akhirnya terjadi pembangunan masjid yang akan didirikan oleh mereka yang tidak suka imam, begitu kan? Sehingga ini yang persoalan bangun masjid apa? Kalau umatnya di situ banyak, apa tidak? Bisa, tidak ada masalah, tidak pelarangan. Tidak masalah membangun itu. Cuma yang kita mau ini polemik antara persoalan pemberhentian imam, bukan pemberhentian, pengunduran dirinya imam, lalu ada pengangkatan. Yang ini yang tidak disetujui oleh kelompok ini. Jadi bukan adanya pembangunan masjid. Kalau tidak setuju, maka mereka berpikir untuk mending membangun masjid sendiri. Karena mungkin tidak suka dengan imam yang ditunjuk oleh Pak Kepala Desa. Maka dari surat yang dibaca tadi itu penunjukan sementara ketika imam berhenti, ya kan? Maka ditunjuklah imam untuk membawahi jemaat yang akan melakukan kegiatan ibadah. Nanti di kemudian akan mungkin didapatkan kembali kalau toh akan menunjuk siapa imam, yang dari mereka siapa, yang dari mana siapa. Jadi tidak bisa berkembang karena lalu persoalan imam lalu dia bangun masjid, silakan kalau sudah bangun. Ada masalah legalitasnya seperti apa mereka. Nah, mungkin di sekitar orang bangun rumah ibadah legal Pak. Bukan asal maunya saya harus bangun. Ada izin dan prosedur sekitar. Ada mekanismenya itu. Itu sebenarnya tidak problem. Lebih bagus kalau main masjid, orang tambah semai, main ke sana. Karena dia jauh bisa main di situ. Cuma yang menjadi persoalan ini sekarang kan itu. Imam mengundurkan diri, imam tidak ada, lalu ditunjuk imam, mereka tidak maunya ada, harus dibicarakan. Tetapi kan mungkin sudah kasih juga imam yang ini berjalan ibadah. Jadi tidak ada dulu persoalan-persoalan lain yang dikaitkan dengan ini. Pokoknya cuma imam mundur, ya kan? Ditunjuk imam sementara. Itu kan sudah ditunjuk sementara. Sekarang coba imam berhenti. Kepala desa tidak tunjuk. Sampai bagaimana? Siapa kira-kira mau kasih punya masjid? Siapa akan melaksanakan ibadah? Maka sebagai pemerintah mengambil inisiatif sehingga menunjuk imam sementara. Tapi dia sementara.
nanti ada perwakilan dari sana, imamnya siapa yang kita mau tunjuk. Dan mana lagi perwakilan, mungkin RT sana kami imam siapa, berapa imam, mari kita kesepakati. Di antara imam juga kita berumurlah, mari imam bicara. Mana yang mumpuni di antara imam ini waktu tahu Pak. Di antara imam ini semua aku tahu, berarti kalau imam semua, saya tahu, oh ini basic sekolahnya di sini, oh ini keimam di sini, akan kita tahu. Saya yang rendah, saya punya ilmu agama, saya pasti akan kalah dengan bapak ini. Saya harus menyerah bapak ini. Guru saya yang jadi imam pun mengikut ke dia. Siapa yang akhirnya dapat sosok imam yang semua mengakui ini imam hebat? Yang di antara imam 5 ditunjuk, tapi kita 4 ini, dia lebih hebat. Dia lebih kelas, mungkin lebih tua dari kita orang, lebih sudah sering kita lihat. Maka kan arahnya ke sana. Itu jadi kesepakatan yang ditunjuk dari RT, perwakilan masyarakat, dan semua tokoh-tokoh yang ada di desa ini. Ini sementara ini polemiknya itu bukan persoalan pembangunan. Kenapa terjadi ada pembangunan? Ada ketidaksenangan dengan penunjukan imam. Lalu ada mau berdiri sendiri bangun masjid. Silakan membangun, silakan, tidak masalah. Kalau mampu, kan begitu. Kalau mampu, kalau rasa masjid ini kurang atau mungkin masjid ini padat, silakan, tidak masalah. Jadikan musola, kan jadikan apa, masalah. Tidak nanti kalaupun kosong mungkin jadi tuan pengajian. Kalaupun kosong jadikan pos kamling, kan banyak. Ya itu bukan persoalan pembangunan itu. Jadi yang tadi saya maunya otaknya mereka itu berpikir jangan ini polemik imam dijadikan persoalan yang sehingga mereka harus membangun misalkan diri, membuat tempat ibadah sendiri. Bukan dilarang, boleh tidak melarang, silakan. Tetapi kalau pokok persoalannya dari imam berhenti, ada penunjukan dan imam itu mereka tidak suka. Kan begitu tadi intinya. Ketidaksukaan ini yang terjadilah ini. Mereka ingin kalau begitu kita imam ini kita mau soal sana saja bikin lagi. Maaf Pak Kapolsek, terbelakang. Ketika imam mengundurkan diri atau ada yang melatar belakanginya. Iya. Jadi barangkali itu persoalan internal yang bisa kita sampaikan di sini. Artinya untuk masyarakat sudah cukup tahu masalah itu. Mungkin hal-hal seperti itu yang menurut ini teman-teman kita lain ini tidak setuju dengan penunjukan dari kepala desa. Itu mungkin latar belakang yang harus dipahami. Kemudian sekarang ini dalam permintaan orang kan cuma satu itu saja. Kalau memang diakomodir keinginannya orang terkait penunjukan imam, maka kemungkinan besar tidak akan digunakan masjid yang baru dibikin itu. Tapi dengan catatan orang tidak mampu jadi satu orang lagi yang duduk sebelah sini atau 2-3 orang. Apalagi kalau sudah kumpul semuanya. Masyarakat yang membuat kelompok itu sudah kumpul, umat yang membuat masjid sudah kumpul sama, kelihatannya sudah banyak di pasar itu. Jadi permintaan orang kalau bisa dibahas di sini penunjukannya supaya betul-betul orang menunjuk siapa yang sudah punya imam, bukan atas nama. Dari menunjuk siapa? Ada mereka di sana Pak. Saya tidak bisa. Usulannya mereka imamnya siapa? Yang dari tempat lain siapa? Ini kan desa ini kalau RT-nya ada RW ya. Ya itu nanti diakomodir. Tidak bisa juga kalian dari sebelah harus ikuti maunya mereka. Saya tunjuk imam ini. Yang lain kalau tidak mau gimana? Bukan seperti itu, dia terlalu jauh ke situ. Dengan aspirasinya mereka itu kan saya sudah pahami ini. Pembicaraan mulai dari malam. Bukan nanti saya datang di sini tidak paham ini keadaan. Paham. Saya sudah paham. Sehingga kenapa saya bisa mengerjakan persoalan ini? Persoalan itu cuma kali itu tadi saya bilang. Iya. Imam berhenti, ya? Tapi catatannya Pak imam berhenti ada latar belakangnya. Itu soal latar belakang. Ini proses latar belakang ini harus diselesaikan kalau di pondok kecil Pak. Itu orang tidak bisa masuk terlalu ke dalam. Itulah. Kalau dia berhenti dan ada persoalan, jangan dia berhenti, persoalkan persoalannya. Makanya saya bermasalah dengan Pak Camat. Saya selesaikan masalah saya Pak Camat. Jangan membawa saya sebagai imam, tidak. Ini kan persoalan. Ada persoalan yang tidak suka umpamanya. Jangan mundur Pak. Jangan mundur. Supaya ini tidak ada pengaruh di masyarakat. Saya tidak mundur. Persoalan saya jalani. Dibicarakan. Justru persoalannya di imamnya ini Pak. Bukan salah. Gimana ya? Imam yang penunjukannya ada di sini. Nah, imam yang mengundurkan diri itu bersama teman-temannya yang pegawai SARA itu. Ini kan begini Pak. 5 orang itu pegawai SARA 4, 1 imam kan. Pegawai SARA mengundurkan diri, kemudian imam ikut mengundurkan diri. Tuh. Mengundurkan diri ada alasan yang mengundurkan diri, ada latar belakangnya, ada yang mendasari sampai mengundurkan diri. Iya. Itu persoalan orang kalau mungkin masyarakat sudah tahu secara umum. Masyarakat sudah tahu secara umum alasan apa dan saya rasa tidak perlu di sini. Iya.
Dan hasil kesepakatannya orang Ya. masih menginginkan beberapa orang, mungkin satu dua orang imam dari pegawai salah komandan itu yang mengundurkan diri, terus mau tunjuk pulang untuk sama-sama jadi imam yang bersamaan dengan imam yang kapan saya tunjuk, gitu. Dan orang tidak mau nanti semaksimal saya mintakan, artinya saya tadi ibu saya dengan ibu ketua dengan Pak BPD, mintakan mereka ke sini, mereka tidak mau karena dorong harus dengarkan, jangan sampai ada lagi timbul pembicaraan di belakang. Mbak yang belum mendengar kenapa? Usulannya orang itu. Makanya kan saya bilang tadi, usulannya mereka, ibu ini tetap ditampung mereka punya usulan, dibawa oleh seseorang yang dapat menyampaikan sudah kayak kampus boleh, ibu ini juga boleh. Tapi kan semua takut bertindak sebagai kelompok. Kalau mereka tidak mau, lalu kalau kita dengar semua dan sampai kita lakukan pembicaraan, terjadi perdebatan yang hal-hal lain. Sudah kesepakatan Pak. Jadi kan, Sudah kesepakatan. Jadi begini, saya potong dulu. Artinya saya tokoh masyarakat dan saya sudah pelajari dengan di sini. Memang selama ini kalau raja ini kan sudah berapa kali pertemuan seperti ini, sudah 4 kali imam mengundurkan diri. Saya punya usul sudah cepat. Saya yakin dan percaya bahwa kalau kita rapat sama-sama mereka, kemudian kita mintakan dari berapa banyak orang menyampaikan pendapat, tetapi ada perwakilan yang menyampaikan. Jadi 2-3 orang. Menyangkut masalah imam yang itu dan sebagainya, itu kita kesampingkan dulu. Kita selesaikan dulu persoalan yang perlu disampaikan bahwa isu yang berkembang hari ini, saya katakan kepada desa memberhentikan imam ini. Ini kan perlu diberikan kesempatan Pak Kades untuk membacakan semua dokumen itu. Iya, itu saya punya saran dan saya yakin tidak ada persoalan yang walaupun dimintakan saya sebagai moderator, saya siap memfasilitasi persoalan. kalau saya sih tidak ada masalah. Jangankan mau kacau, saya tidak terlalu pusing. Yang saya punya maksud, sehingga kenapa sedikit kepala yang saya minta perwakilan, sehingga kita enak bicara, dan penyampaian itu bisa masuk. Akan beda berbicara di banyak orang coba nanti, buktikan sebentar. Saya ikuti Bapak punya kawan dan buktikan. Apakah cuma satu bicara, atau akan ngembil ke lain-lain pembicaraan. Lalu kalau itu nyerempet ke yang lain-lain, maka rapat ini tidak percuma. Yang kita bahas cuma satu. Tapi ketika sudah ini, nggak ada Pak Kapus saja kan sudah menyampaikan. Ada ketidaksenangan, ada persoalan. Lalu kalau persoalan terbuka, sekarang kalau terbuka, siapa yang bisa menjamin ini? Ini sekarang kita saja tadi ini baru berdua, jadi bisa berdebat. Bagaimana kalau banyak orang? Atau yang akan banyak, ada yang bisa saja timbul persoalan yang dulu bisa saja keluar sebentar. Yang unek-unek yang tersimpan bisa sebentar keluar. Lalu keluar, apakah bisa terjadi perdebatan? Kalau sudah terjadi perdebatan antara pribadi-pribadi, pasti akan ada kelompok, pasti akan ada keluarga. Kenapa saya mensortir itu? Kita mau bicara ini bagus. Kenapa saya kerjakan kepada ibu? Ibu ini kalau di pemerintah daerah, ketua DPR, ini bagian daripada pemerintah BPD ini. BPD ini dipilih oleh masyarakat. Apa yang disuarakan oleh BPD? Ibu ini sudah sama dengan mewakili masyarakat. Benar, Pak. Benar. BPD itu mewakili aspirasi Dan itu. Tapi kemarin kita sudah laksanakan BPD, Pak. Kita coba pergi ke kepala desa. Tapi kepala desa tidak mau.